Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu, dan teman-teman sekalian. Kami izin mempresentasikan tugas akuntansi manajemen tentang mewawancarai toko usaha menengah kecil, yaitu yang di dalamnya berisi analisis hubungan volume biaya laba. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai moderator yang bernama Deksian Respi, dan teman saya Andra Gusmanto, dan teman saya satu lagi yang bernama Bazla Ramadan. Untuk pembaca materi yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu materi yang pertama yaitu analisis hubungan volume biaya laba. Analisis biaya volume laba merupakan suatu teknik atau cara untuk menghitung dampak yang terjadi akibat perubahan harga jual, jumlah volume produk terjual, dan juga biaya produksi terhadap besarnya laba yang diperoleh perusahaan, guna membantu manajemen dalam menyusun perencanaan laba atau disebut profit planning jangka pendek. Tujuan penetapan analisis biaya volume laba ini adalah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, membantu manajemen dalam memprediksi laba secara lebih akurat. Yang kedua yaitu bermanfaat dalam menyusun fleksibel budget yang mengidentifikasikan biaya pada berbagai level aktivitas. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam evaluasi kinerja dalam rangka pengendalian oleh manajemen. Yang keempat yaitu menyusun kebijakan harga berdasarkan lingkungan. Yang terakhir yaitu membantu menentukan jumlah BOP atau biaya overhead pabrik yang akan didistribusikan pada berbagai tingkat operasi. Untuk materi selanjutnya yaitu margin kontribusi. Margin kontribusi ini menggambarkan perubahan laba operasi ketika terjadi perubahan jumlah satuan yang terjual. Margin ini didapatkan dari selisih jumlah pendapatan dengan jumlah biaya variabel yang berperan mengakomodir biaya tetap. Sisa kontribusi setelah biaya tetap terakomodir adalah besar potensi laba operasi. Rasio margin kontribusi menyatakan margin merupakan sebagai satu persentase dari penjualan. Berikut yaitu rumus margin kontribusi. Margin kontribusi sama dengan penjualan dikurang biaya variabel. Yang kedua yaitu rumus rasio margin kontribusi, yaitu margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Untuk materi berikutnya yaitu titik impas atau break even point. Menurut Harry, tahun 2016, titik impas atau yang disebut juga break even point adalah jumlah penjualan produk yang di mana total pendapatan akan setara dengan total biaya. Dengan demikian, titik impas merupakan jumlah produk terjual yang akan menghasilkan laba operasi sebesar 0 rupiah. Perusahaan perlu mengetahui titik impas untuk menghindari potensi kerugian dari operasi. Baiklah, untuk pembaca materi selanjutnya yaitu kepada teman saya Andra Gusmanto. Kepada teman saya kita persilahkan. Baiklah, saya akan melanjuti materi selanjutnya yaitu rumus menghitung titik impas. Rumus untuk menghitung titik impas dalam rupiah mirip dengan rumus untuk menghitung titik impas dalam unit. Kecuali bahwa biaya tetapnya dibagi dengan kontribusi, bukan margin kontribusi per unit. Rumus titik impas dalam rupiah adalah titik impas dalam unit. Rumusnya biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Untuk mencari titik impas dalam rupiah ialah biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Materi selanjutnya yaitu margin pengaman, margin of safety. Menurut Simamora tahun 2000, margin pengaman penjualan merupakan selisih besar penjualan yang terlaksana dengan besar penjualan pada saat terjadi titik pulang pokok. Untuk mencari margin pengamanan penjualan dihitung dengan rumus penjualan dikurang titik impas. Materi selanjutnya ialah profil usaha. Nama usaha ialah Bobaho, nama pemilik Buyung, umur 39 tahun, jenis usaha minuman boba NT, lokasi Jalan Raya Tunggul Hitam, Padang, jam operasional 10 pagi sampai 9 malam.
Saya kembalikan pada moderator. Untuk pembaca materi selanjutnya yaitu kepada teman saya, yaitu Bazil Ramadan. Kepada teman saya persilakan. Baiklah, saya Basla Ramadan dengan menjelaskan perhitungan BEP. Yang pertama kita menghitung total peralatan, yaitu total peralatan dalam perusahaan ini itu sebesar 462.500. Hmm, Untuk mencari penyusutan setiap produksinya itu dengan rumus total peralatan dibagi 1 bulan sama dengan 462.500 dibagi 30 hari mendapatkan hasil 15.450. Yang kedua itu mencari total bahan baku. Untuk total bahan baku dalam usaha ini itu sebesar 859.000. Hmm, Mencari biaya tetap dan biaya variabel yang dibutuhkan. Yang pertama, biaya tetap. Dalam biaya tetap terdapat biaya listrik sebesar 120.000, biaya transportasi sebesar 50.000, dan biaya penyusutan setiap produksi sebesar 15.450. Untuk total biaya tetap sebesar 185.450. Yang kedua, mencari biaya variabel. Dalam biaya variabel terdapat biaya bahan baku sebesar 859.000. Total biaya variabel sebesar 859.000. Yang berikutnya membuat perhitungan biaya produksi dan harga jual produk. Yang pertama, kita mencari harga pokok produksi atau HPP. Dalam HPP terdapat biaya tetap sebesar 185.400 rupiah. Yang kedua, biaya bahan baku sebesar 859.000. Total HPP itu sebesar 1.044.450 rupiah. Jumlah unit dalam produksi di usaha ini itu dalam 1 bulan menargetkan sebanyak 200 unit. Berikutnya hmm, mencari biaya per unit, yaitu dengan rumus HPP dibagi jumlah unit. Mendapatkan hasil sebesar 5.222 rupiah. Dalam usaha ini, penjual menginginkan margin atau keuntungan sebesar 45%. Yang berikut harga jual per unit, yaitu sebesar 7.350 rupiah. Yang berikut tabel BP. Yang pertama biaya tetap sebesar 185.450. Yang kedua biaya variabel per unit sebesar 5.222 rupiah. Yang berikut harga jual per unit sebesar 7.350 rupiah. Untuk mencari BP per unit itu dengan rumus BP per unit sebandingan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang variabel produk. Mendapatkan hasil sebesar 87 unit. Dan untuk mencari BP penjualan dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel produk dikali harga per unit. Mendapatkan hasil sebesar 640.535 rupiah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.
Untuk pembaca selanjutnya itu kita persilahkan kepada Andra Gusmanto. Baiklah, jadi kesimpulan untuk usaha ini ialah perusahaan ini mencapai titik impas pada penjualan 640.535. Analisis ini menunjukkan bahwa margin kontribusi per unit adalah 2.128. Perusahaan membutuhkan margin pengaman penjualan 23,55% untuk mencapai target laba 45%. Harga jual per unit sudah cukup tinggi untuk menutupi biaya variabel dan mencapai target laba. Perusahaan perlu fokus pada meningkatkan penjualan untuk mencapai target laba. Berikut beberapa saran untuk meningkatkan penjualan. Meningkatkan strategi marketing dan promosi, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas produksi, menawarkan diskon atau promo menarik, memberikan layanan pelanggan yang baik. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan mencapai target laba yang diinginkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembaca materi kita yang terakhir. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.